SBG untuk membantu berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat baik untuk kita ke depannya, menambah ilmu pengetahuan kita juga. Saya absen dulu, hari ini ada. Kemudian Dewi Putri, Dewi Rofiko. Gimana kabarnya? Masih semangat? Harus semangat ya, tidak boleh lemah dan lesu. Harus semangat. Sebelum kita mulai kegiatan yang lainnya, coba berdiri. Nah, seperti biasa. Pancasila itu adalah ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjunjungnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak bisa membanggakannya, malah menjadikan ejekan atau yang lain ya. Oke ya. Dari lagu itu harapannya adalah untuk menumbuhkan semangat kita, menumbuhkan jiwa nasionalisme kita terhadap negara. Oke, minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu, apa yang kita pelajari? Agresi militer Belanda 1 yang saya jelaskan. Kemudian kalian diskusi mengenai agresi militer Belanda. Kemarin saya bagi kelompok, sekarang sudah ditulis sesuai dengan kelompoknya ya. Kemarin kita bahas mengenai seperti apa sih jalannya agresi militer Belanda 1 dan 2. Kemudian seperti apa dampaknya terhadap kehidupan kita. Kemarin kita sudah bahas. Terus kemudian untuk pertemuan hari ini yang kita lakukan atau tujuan pembelajarannya adalah melakukan presentasi atau menyajikan hasil dari apa yang kemarin sudah kalian kerjakan. Yang kemarin sudah dikerjakan berdasarkan kelompok-kelompok ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke ranah presentasi, coba kita tes dulu. Kira-kira kalau saya bilang tunggal punya satu, kalau bilang ganda punya oke. Ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda, ganda, tunggal, ganda. Oke, berarti hari ini kita bisa mulai melakukan presentasi. Kemarin sudah saya bagi kelompoknya, kelompok 1 mengenai analisis latar belakang agresi militer Belanda 2, kelompok 2 mengenai analisis jalannya agresi militer Belanda 2, kemudian kelompok 3 mengenai analisis langkah militer atau konfrontasi yang diambil untuk menyelesaikan agresi militer Belanda 2, terus kemudian kelompok 4 mengenai analisis langkah politik atau diplomasi, dan kelompok 5 mengenai analisis dampak agresi militer Belanda 2. Oke, aturannya dalam presentasi itu dipimpin oleh satu moderator. Moderatornya dalam kelompok itu silakan dipilih. Salah satunya bisa berperan sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi. Terus kemudian tiap kelompok saya beri waktu maksimal 10 menit, di mana pemaparan materi antara 5 sampai 7 menit. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dari teman-teman yang lain. Tanya jawab ya. Silakan bertanya sebanyak apapun, tidak masalah. Nah, di sini kalian diperkenankan untuk menggunakan alat telekomunikasi untuk membantu ya, bukan yang lainnya. Oke, sudah siap? Siap. Siap. Karena sudah semangat semuanya, maka kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 dipersilakan di waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis latar belakang agresi militer Belanda 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Putri Lestari sebagai moderator. Saya Kurnia Nisa Fatma sebagai penyaji. Saya Dewi Rafika Sofiana sebagai penyaji. Saya ini dengan Radita sebagai penyaji juga. Materinya akan dibacakan oleh
belakang agresi militer Belanda II yaitu adanya peningkaran Belanda atas hasil perjanjian Redfield, di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Redfield. Perjanjian Redfield ditandatangani pada 11 Januari 1948. Setelah Belanda dan Indonesia berpindah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kenalkan, nama saya Dian Bisa Kartini dari kelompok 3. Siapa saja yang terlibat dalam perjanjian Redfield? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dita. Siapa saja yang terlibat dalam perjanjian Redfield? Yaitu diantaranya Sultan Hamid yang memimpin pelaksanaan perjanjian itu. Maka presentasinya akan saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal waktunya masih ada 3 menit, yang lain ada yang bertanya nih. Nah, sudah paham dengan latar belakang dari agresi militer Belanda II? Sudah. Dengar ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kelompok 2. Analisis jalannya agresi militer Belanda II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya dari kelompok Nica. Ini Nadifa, dan saya Bibi. saya Rayhan Fadila. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada ya nih teman-teman. Kalau saya bilang Indonesia, kalian jawab tetap teguh, jangan menyerah. Oke? Indonesia. Tetap teguh, jangan menyerah. Indonesia. Tetap teguh, jangan menyerah. Indonesia. Tetap teguh, jangan menyerah. Masuk ke materi. Jalannya agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Serangan diawali penerjunan pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno membantu Presiden Muhammad Hatta. Dari presentasi kami, selanjutnya akan ada sesi pertanyaan Nica. Oke. Perkenalkan, nama saya Hedis dari kelompok 4. Dan yang bertanya, wilayah mana saja yang diserang Belanda dalam agresi militer II? Terima kasih Mbak Lesti. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Legis. Jadi jawabannya, wilayah mana saja sih yang diserang agresi militer Belanda II? Jadi jawabannya yaitu ada Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Gimana bisa diterima? Sebelumnya, Indonesia. Indonesia tetap teguh, jangan menyerah. Oke? Indonesia. Tetap teguh, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke kelompok 3. Diperkenalkan ke kelompok 3 kelompok 4. Nama keserasaan memang tidak bicara secara resmi dalam sejarah sebagai presiden Indonesia. Namun, tanpa kepemimpinannya, Indonesia tentu saja dirujuk setelah agresi militer Belanda II karena kondisi kekosongan. Dan ditangkapnya Bung Karno dan Bung Hatta. Kami tutup sesi presentasi. Sekarang kami buka sesi pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rusmana Susati. Jadi pertanyaannya yaitu apa hasil langkah-langkah politik yang telah dikeluarkan oleh Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risma. Jadi apa hasil langkah politik tersebut? Membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika belum sempurna, karena yang sempurna kita berdua. Terima kasih. Ini presentasi terakhir ya. Belum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyajikan atau mempresentasikan mengenai analisis dampak agresi militer Belanda kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah. Di sini saya sebagai moderator. Saya Kiranya Februaria sebagai panitia 1. Saya Nana Masabila sebagai panitia 2. Saya Rani Sila Sakti sebagai Saya Rusmaria Susati sebagai narasumber. Ada beberapa dampak dalam peristiwa agresi militer II, di antaranya dampak bagi Belanda. 1. Belanda mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena terus-menerus dengan gencar menyerang Indonesia. Di
penyajian kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Budi Indonesia, saya dari kelompok 4. Saya mau bertanya apa dampak agresi militer Belanda II terhadap Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara PD. Dampak yang didapatkan Indonesia dari agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda yaitu Indonesia mengalami krisis, antaranya yaitu krisis ekonomi seperti kekurangan mutu bahan pangan bagi rakyat Indonesia dan juga krisis politik. Termasuk dampak negatif karena itu Indonesia mengalami krisis. Dampak positifnya yaitu para tokoh Indonesia bersatu bertekad untuk memerdekakan Indonesia. Jadi ada persatuan di antara mereka setelah ada agresi itu. Apakah bisa diterima? Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat. Sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang berkat itu hal yang baik ya. Hal-hal yang bisa membuat semangat kita semakin meningkat, kita untuk belajar, kita untuk melakukan hal yang baik ya. Jangan sampai menjadikan kita menjadi orang-orang yang materi ini selesai. Lanjutkan lagi. Evaluasi. Di LKP-nya sudah ada beberapa pertanyaan, ada 5. Silakan dikerjakan. Dikerjakannya individu. Silakan dikerjakan. Oke, 1. Memberi rokok. Rekomendasi. Pada deklarasi sebagai PBB. Selesai. Kita lanjut lagi. Tadi pagi saya mengingatkan sesuatu. Ada yang belum isi? Kita lanjut lagi. Kira-kira kegiatan apa yang benar? Siapa nulis? Dari materi yang kita pelajari hari ini kesimpulannya apa? Apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Mengetahui latar belakang Sebentar. Mengetahui latar belakang agresi militer II. Oke, apa Rehan? Uji lebih spesifik tentang jalannya agresi militer Belanda. Oke, bagus sekali. Apa Aksan? Uji, saya memahami tentang langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi agresi militer II. Oke, bagus sekali. Kita sangat dengan baik, jadi sepertinya sudah kita semua materi agresi militer Belanda. Terus untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Tadi ada mungkin sempat disebutkan ya, ada perjanjian tinggal seperti perjanjian Redfield, Rompuyun, terus apa lagi? Inter Indonesia dan KMD. Oke, pertemuan hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.